dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sambil berjalan para murid memetik bulir gandum. Maka kata orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang dilarang pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Bukankah ia masuk ke rumah Allah ketika Abiatar menjabat imam agung dan makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam dan memberikannya juga kepada para pengiring?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi putra manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Beberapa kali saya diminta untuk mengambil sumpah ya, untuk umat yang naik jabatan atau dipromosikan lalu menempati posisi baru dan seterusnya. Biasanya rohaniwan diminta untuk melantik ya, di Kelurahan Tirto Martani pernah, di Kecamatan Kalasan pernah, di Kabupaten juga pernah, di beberapa paroki yang pernah saya layani. Nah, biasanya saya ditanya, nanti yang Katolik janji atau sumpah? Gitu kan. Saya nggak tahu, pokoknya saya datang membawa kitab suci. Nah, seringkali juga timbul pertanyaan di antara mereka, yang benar itu janji atau sumpah toh? Ya, saya juga tidak tahu ya. Bahkan surat Ibrani yang tadi kita dengar hari ini juga tidak saya ketahui. Dibicarakan mengenai apa? Janji dan sumpah. Tadi dikatakan begini oleh bacaan pertama. Dalam sumpah itu ia berjanji. Yang bersumpah siapa? Allah. Sumpahnya berisi janji. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau, memberkati Abraham, memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau amat banyak, dan seterusnya. Kalau orang bersumpah, ia bersumpah demi orang lebih tinggi, dan baginya sumpah itu menjadi suatu pengakuan yang mengakhiri segala kesangsiannya. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka berhak menerima janji dan seterusnya. Nanti dibaca kembali. Yang mau dikatakan atau dalam isian itu adalah Allah mengikat dirinya sendiri, bersumpah demi dirinya sendiri. Untuk apa? Memberkati Abraham dan keturunannya. Dan dalam kitab suci kita kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Meskipun sebagian kecil umat Katolik kalau ditanya apa bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru, bedanya adalah perjanjian baru merevisi perjanjian lama. Luput, keliru, telak gitu ya. Dimulai dari janji Allah yang terus-menerus ingin menyelamatkan manusia. Itu kan kisah dalam perjanjian lama. Dan janji itu sempurna dalam Yesus yang diwartakan dalam Injil dan perjanjian baru. Nah, kalau hari ini kita mendengarkan janji, sumpah, apapun istilahnya, juga pernah kita ucapkan. Yang membiara, yang tahbisan, yang menikah, dulu kan janji kan? Ya, kita semua diingatkan atas janji masing-masing. Agar apa? Agar kita mendapatkan berkat dari Allah sendiri. Karena Allah tadi pernah berjanji memberi berkat berlimpah, keturunan banyak, dan itu pun masih boleh kita rasakan. Maka kalau kita bersama-sama merasakan lagi referen Mazmur tadi begini, Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Janji untuk menjadi penolong kita, janji untuk mengasihi kita, janji untuk menyelenggarakan hidup kita. Dan kalau itu kita hidupi, maka janji Allah yang dulu pernah dikatakan kepada Abraham, sekarang pun masih boleh kita syukuri, kita rasakan. Karena janji itu disempurnakan oleh Yesus yang datang untuk menyelamatkan, sebagaimana dalam bacaan Injil.
Dia adalah di atas hukum dan dia adalah Tuhan atas hari Sabat, karena dia datang untuk memberikan keselamatan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.